عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai hewan ternak yang hendak disembelih, maka apabila bulan Dzulhijjah telah nampak, janganlah sekali-kali ia mengambil rambut ataupun kukunya, walaupun hanya sedikit, hingga ia menyembelihnya. An Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'du an shalla wa faragha min salatihi sallam fa idza huwa yara lahma adahiyya qad dhubihat qabla an yafrugha min salatihi faqala من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mengalami hari raya kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan salat dengan sempurna dan kemudian salam. Tiba-tiba beliau melihat hewan kurban sudah disembelih. Sebelum beliau menyelesaikan salatnya, lalu beliau pun bersabda, barang siapa telah menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Idul Adha selesai, maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih hewan kurban, maka hendaklah ia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli thumma narji'u fananhar فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari raya Idul Adha, adalah melaksanakan salat. Setelah itu kita kembali ke rumah dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa di antara kalian ada yang melakukan seperti ini, maka ia telah melaksanakan sunnahku. Sebaliknya, barang siapa di antara kalian telah terlanjur menyembelih hewan kurbannya, maka hewan sembelihannya itu hanyalah daging biasa yang dipersembahkan untuk keluarganya dan bukan termasuk daging kurban. Sementara itu, Abu Burda bin Nayyar, salah seorang sahabat yang telah terlanjur menyembelih hewannya, berkata, saya mempunyai kambing muda yang lebih baik daripada kambing yang lebih tua. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihlah kambing muda itu, tapi kambing tersebut tidak cukup sebagai hewan kurban bagi seorang setelahmu.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnah illa an ya'sur alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian menyembelih hewan kurban yang telah cukup umur atau musinnah, kecuali jika memang sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, maka kalian boleh menyembelih domba berumur 1 tahun atau jada'ah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضح به. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagikan kambing-kambing kurban kepada kami. Kebetulan pada saat itu saya mendapatkan seekor kambing muda berumur 1 tahun. Lalu saya pun berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan seekor kambing muda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihlah kambing muda itu sebagai hewan kurbanmu. An Anas radhiyallahu anhu qala ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال فرأيته يذبحهما بيديه قال ورأيته واضعا قدمه على سفاحهما قال وسمى وكبر. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Anas berkata, selain itu saya melihat beliau menyembelih kedua kibas tersebut dengan kedua tangan beliau sendiri. Anas berkata, saya pun pernah melihat beliau meletakkan telapak kaki beliau di atas tulang belikat kedua kambing tersebut seraya menyebut nama Allah dan bertakbir. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawad wa yabriku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa'utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudiyah thumma qala ishhadhiha bihajar fafa'alat ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh untuk dibawakan seekor kibas yang bertanduk, kaki-kakinya, perutnya dan sekitar 2 matanya berwarna hitam. Lalu didatangkanlah kibas yang dimaksud itu untuk disembelih sebagai kurban. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, tolong bawa kemari pisau yang tajam." Setelah itu beliau berkata kepadanya, "Asalah pisau itu terlebih dahulu dengan batu." Lalu Aisyah melaksanakan perintah beliau. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau itu dan memegang kibasnya. Lalu beliau baringkan kibas tersebut untuk disembelih.
Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau pun menyembelihnya. An Abi Ubaid Maula bin Azhar annahu shahida al-Eid ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala thumma sallaytu ma'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala fasalla lana qabla al-khutbah thumma khataba an-nas faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa 3 layalin fala ta'kuluha. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar bahwasanya dia pernah mengikuti salat Id bersama Umar bin Khattab. Abu Ubaid berkata, kemudian saya juga pernah melaksanakan salat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Lalu ia mengimami kami sebelum berkhutbah. Setelah itu beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Hai kaum muslimin sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian untuk makan daging hewan kurban di atas 3 malam. Oleh karena itu, janganlah kalian makan daging tersebut. An Abdullah bin Abi Bakr an Abdullah bin Waqid qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhum ad-duhaya ba'da 3. Qala Abdullah bin Abi Bakr فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3 فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Waqid, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang memakan daging kurban di atas 3 hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata, saya pernah menceritakan hal itu kepada Amrah dan ia berkata, iya benar, karena saya telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa penghuni rumah di antara penduduk padang pasir cepat-cepat mendatangi daging kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simpanlah daging itu selama 3 hari. Setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa padamu. Beberapa saat kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang-orang membuat wadah dari hewan kurban mereka dan mencairkan lemaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu? Para sahabat menjawab, bukankah engkau telah melarang kami untuk memakan daging kurban yang disimpan di atas 3 hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya aku melarang kalian hanya karena mengingat orang-orang yang berjalan cepat
ke tempat kurban untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Sekarang boleh saja kalian memakan, menyimpan dan menyedekahkan daging kurban tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fara' wa la 'atira zada ibn Rafi' fi riwayatihi wal far'ul awwal an-nataj kana yuntaju lahum fayadhbahunah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi fara' atau anak ternak yang disembelih dan dipersembahkan kepada berhala, dan tidak ada lagi atirah, hewan ternak yang disembelih pada bulan Rajab. Dalam satu riwayat, Ibnu Rafi' menambahkan, fara' adalah anak pertama dari unta atau kambing yang disembelih oleh pemiliknya menurut keyakinan jahiliyah. An Abi Tufail Amir ibn Wathilah qala kuntu 'inda Ali ibn Abi Talib fa'atahu rajul faqala ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayk qala faghadib wa qala ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. Dari Abu Tufail Amir bin Wathilah, dia berkata, pada suatu hari saya sedang berada di dekat Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, hai Amirul Mukminin, apa yang dulu pernah dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib marah dan berkata, hai sahabat, ketahuilah olehmu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membisikkan sesuatu pun kepadaku secara rahasia. Kemudian beliau sembunyikan hal itu kepada orang lain. Hanya saja beliau telah memberitahukan kepadaku 4 hal. Lelaki itu bertanya lagi, apakah 4 hal itu ya Amirul Mukminin? Ali bin Abi Thalib pun menjawab, pertama, Allah mengutuk orang yang mengutuk bapaknya. Kedua, Allah mengutuk orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah. Ketiga, Allah mengutuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang keempat, Allah mengutuk orang yang mengubah tanda-tanda batas bumi.